Halo teman-temanku semua, untuk kalian yang pada saat ini sedang memiliki permasalahan dengan seseorang dan kalian berpikir apakah seseorang yang sedang kalian pikirkan tersebut akan datang lagi untuk menyelesaikan masalahnya ataukah berlalu begitu saja meninggalkan kalian, seakan-akan tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan oleh dia terhadap kalian tentang masalah itu. Baiklah, jika kondisi kalian saat ini sama dengan apa yang baru saja saya katakan, silakan kalian ikuti permainan pilih kartu kali ini. Silakan kalian pilih salah satu dari deck yang tersedia di depan. Deck pertama, deck kedua, ketiga. Manakah dari antara kartu yang tersedia di depan ini yang mewakili visualisasi kalian tentang seseorang yang sedang kalian pikirkan tersebut? Oke, sudah dipilih? Kira-kira mana yang mewakili sosok seseorang yang memiliki masalah dengan kalian dan sedang kalian pikirkan saat ini? Ini bisa permasalahan asmara juga bisa, atau permasalahan bisnis juga bisa, apapun itu. Oke, untuk teman-teman yang memilih deck pertama, saya akan buka apa yang ada di dalam pesan deck tersebut. Untuk teman-teman yang memilih kartu ini, kira-kira apakah seseorang yang sedang difikirkan itu akan kembali lagi dan menyelesaikan masalahnya, mempertanggungjawabkan berbagai hal yang memang belum selesai menurut versi kalian? Oke. Baiklah. Kita baca kartunya. Ini adalah permasalahan yang sudah terjadi cukup lama dan kalian sepertinya mengharapkan dia untuk menyelesaikan itu bukan dalam waktu yang sebentar ya. Kelihatannya kalian sudah berharap cukup lama. Jadi ini adalah sebuah harapan yang datang ya, tetapi lambat. Kemungkinan besar seseorang itu sedang berpikir apakah dia akan kembali untuk menyelesaikan masalahnya atau ya sudah, dia tinggalkan begitu saja. Begitu juga dengan kalian ya, kalian juga sudah berpikir bahwa kira-kira seseorang itu akankah dia datang kembali untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini adalah masalah yang tidak diselesaikan, misalnya baru kemarin kemudian dia tiba-tiba mengkonfirmasi bahwa dia akan membahas lagi. Tidak ya, ini adalah waktu jeda yang lumayan. Dan di antara kalian sudah sama-sama saling merasa bahwa ya sudah, ini hubungan yang melelahkan, atau ini adalah sebuah permasalahan yang sepertinya bikin capek kalau dibahas ya. Ini juga bisa terjadi di dalam kalian yang sedang bertikai dengan rekan bisnis kalian. Jadi kalian sama-sama sudah tidak ingin membicarakan masalah ini lagi karena tidak kelihatan titik temunya ya. Atau jika bertemu titik solusi pun di situ kalian merasa bahwa itu adalah bukan solusi yang terbaik dan tidak membawa hal positif di depan langkah kalian berikutnya. Jadi kalian padahal awalnya memiliki sama-sama niat yang baik ya, memiliki ekspektasi yang cukup tinggi. Jadi
banyak hal positif yang sebenarnya kalian sudah rancang di sini ya. Ternyata realisasinya kebalikan dari hal itu ya. Kemungkinan besar banyak hal yang tidak mendukung kalian ya. Dan sebenarnya apa yang sedang kalian jalani ini adalah sebuah proses. Jika kalian berdua sama-sama bisa melewati ini semua ya, kalian sebenarnya akan naik level ya di sini ya. Ini ada sebuah proses di mana ada anak kecil dari bayi, kemudian balita, remaja ke dewasa. Jadi ini sebenarnya sebuah proses. Memang seseorang itu seseorang dengan yang lain ya. Jadi dua orang apabila akan mengalami sebuah proses untuk naik level ke dalam hubungan berikutnya, memang banyak ujian, banyak cobaan ya. Entah itu bersama dengan pasangan atau rekan bisnis. Ya, memang untuk menempa dua sosok untuk menjadi sosok yang lebih matang ke depannya ya di dalam menjalani sebuah hubungan atau komitmen, baik komitmen di dalam ya hubungan asmara atau komitmen di dalam hubungan pekerjaan, itu memang ya melalui banyak hal yang akhirnya membuat sosok masing-masing itu terlihat bagaimana pribadi yang sebenarnya, bagaimanakah sosok dia secara personal itu di depan satu sama lainnya. Dan kelihatannya pada akhirnya seseorang yang sedang kalian tunggu ini dia akan kembali. Ya, dia kembali, tetapi kelihatannya dia tidak ingin membicarakan hal itu, membicarakan hal yang sudah menurut dia sudah berlalu ya. Jadi ini dia ingin mengajak kalian untuk move on. Ya, ini sepertinya dia sudah meninggalkan hal ini. Dia tahu kalian tersakiti atau kalian kecewa, tetapi dia tetap berlalu ya. Dan di sini dia ingin memindahkan hal yang menurut dia hal negatif ke hal yang lebih baik ya, tanpa membicarakan hal yang sudah terjadi sebelumnya. Sepertinya seperti itu. Dan di sini pun kalian sepertinya ada pemantik masalah yang di belakang kalian ya. Jadi ada seseorang yang mengetahui masalah kalian, yang kelihatannya memberikan masukan kurang baik ya kepada seseorang ini, atau kepada kalian sendiri. Ini bisa vice versa. Misalnya seperti ini. Jadi ini ada sosok yang berpura-pura baik ya. Karena ini terjadi, seseorang ini kekesalannya atau kekecewaannya atau ketidaksukaannya ini hanya dia lakukan di belakang. Jadi dia di belakang sosok yang sedang menjalani sebuah hubungan ini, dia memegang ular. Ini bisa dicontohkan seperti ini. Misalnya kalian menceritakan masalah ini. Kalian berkata bahwa akan memberikan kesempatan kepada seseorang ini yang sedang kalian pikirkan. Dan dia akan berkata, iya sebaiknya kalian menghubungi dia lagi untuk memberikan kesempatan, misalnya bukan memberikan kesempatan ya, untuk memulai sebuah komunikasi. Dan kemudian kalian mengatakan, oke, nanti aku akan memberikan kesempatan, aku akan meminta maaf dan berhubungan baik kembali. Dia akan berkata, kebalikan dari apa yang kalian rencanakan itu. Yang penting memulai komunikasi, kalian tidak bermusuhan, tetapi tidak usah diberikan kesempatan, toh kamu yang benar, misalnya seperti itu. Sedangkan di dalam masalah ini, dua-duanya sama-sama memiliki kesalahan pastinya ya. Terlepas besar atau kecil, pasti masing-masing memiliki kekurangan masing-masing ya. Hanya saja memang ada yang dominan, sengaja berbuat kesalahan di sini. Oke. Tetapi ada baiknya jika sudah terlibat di dalam sebuah permasalahan seperti ini, sama-sama koreksi diri ya, karena memang masing-masing sedang berproses. Dan jika dua-duanya bisa melalui itu semua, kalian akan naik level ke dalam hubungan yang lebih ya tinggi levelnya. Seandainya kalian berpasangan, mungkin kalian akan melangkah ke jenjang serius. Seandainya kalian rekan kerja atau rekan bisnis, kalian akan menjalani sebuah hubungan kerjasama yang lebih baik lagi, saling menguntungkan dan saling bisa memberikan amunisi positif satu dengan yang lainnya. Oke, dan di sini ya pada akhirnya dia bisa mengambil sebuah keputusan, walaupun dia labil ya sebenarnya ya. Oke, saya akan mengambil satu kartu.
Yang harus dilakukan adalah ya, sangat relevan ya. Ini adalah emosi yang harus dikendalikan. Jadi di sini ada emosi yang meledak-ledak ya di sini ya. Jadi mudah sekali terbakar emosi. Ya, bisa kalian berdua, bisa salah satu di antara kalian. Sebaiknya jika kalian nantinya akan berkomunikasi lagi atau kalian akan saling bertemu lagi, sebaiknya kendalikan emosi masing-masing ya. Dan kemudian diharapkan untuk bisa berpikir positif. Karena memang kalian sama-sama sedang berproses untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi. Oke. Sekian dulu untuk yang memilih kartu pertama. Kita berlanjut ke teman-teman yang memilih kartu kedua. Untuk yang memilih kartu kedua, kira-kira bagaimanakah seseorang yang sedang difikirkan itu? Akankah dia datang lagi? Akankah dia akan menyelesaikan apa yang belum selesai seperti ekspektasi kalian? Oke. Untuk teman-teman yang memilih kartu kedua, ini kelihatannya kalian saling menunggu ya. Jadi dua-duanya memang tahu bahwa ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Dan kalian sebenarnya juga sudah berada dalam titik jenuh untuk sama-sama saling harus memulai komunikasi ya. Jadi sudah seperti jenuh untuk menunggu. Apa aku harus memulai ya? Seperti itu. Tetapi mungkin ada keraguannya dari dia ya. Takut tanggapan kalian kurang baik ya mungkin ya, atau dia merasa bersalah karena di sini ada konflik di dalam dirinya. Ya, jadi dia merasa harus bagaimana ya sebenarnya haruskah aku memulai? Tunggu, biarkan dia yang memulai. Jelas sekali kalian saling menunggu ya di sini ya. Kalau memang kalian menunggu ya, tetapi dia menunggu kalian. Kalau kalian menunggu ya, kalian sama-sama menunggu. Kalau kalian tidak menunggu ya dia yang menunggu. Karena dia sudah pasti menunggu ini. Dan overthinking. Jadi sebenarnya dia merasa hidupnya juga tidak tenang sebelum menyelesaikan masalah ini. Tetapi sepertinya dia tidak punya keberanian untuk memulai ya. Ini ada ketidakpastian ya, ada ketidakpastian dan ada negative thinking ya. Ini jadi seseorang yang terpekur dengan apa yang sudah terjadi, cawan yang sudah tertuang, yang sudah tumpah. Padahal di belakangnya ini ada 2 cawan yang masih ada. Jadi dia berpikir bahwa apakah hal ini masih bisa diperbaiki? Sepertinya tidak. Menurut dia seperti itu ya. Jadi dia merasa, wah kelihatannya aku memang harus sudah mengakhiri ini semua. Kelihatannya aku memang harus sudah, ya udah ini sudah memang harus berakhir seperti ini. Jadi ini ada 2 pedang ya. Jadi dia berpikir bimbang. Hal yang mana yang harus dia tentukan? Apakah harus dimulai atau dibiarkan begitu saja? Ya,
Dan di sini dia tidak berani mengambil resiko, tetapi dia siap untuk seperti ya sudahlah jika dia memang berpikir negatif. Karena memang ada beban di dalam dirinya ya. Jadi dia memang tidak bisa mengatasi ini semua. Jadi dia benar-benar terserah seperti apapun yang dia pikirkan. Yang jelas dia merasa bahwa dia harus berada di dalam posisi seperti sekarang, tidak memulai. Karena dia harus menunggu. Seperti itu. Ini adalah resiko yang dia ambil ya. Dari sifat menyerahnya ini. Dia menyerah untuk tidak memulai, ya. Tetapi jika kalian memang berada di dalam posisi yang benar, sebaiknya kalau memang dia tidak mau menyelesaikan atau dia tidak memiliki keberanian untuk bertemu kalian atau untuk memulai komunikasi, ya sudah, dimaafkan saja. Dan semoga kalian bisa mengikhlaskan apapun itu. Baik misalnya ini adalah sebuah permasalahan asmara yang menurut kalian ini tidak adil untuk kalian, atau masalah bisnis yang memang seseorang ini tidak memiliki niat untuk menyelesaikan, menurut saya sebaiknya kalian ya sudahlah. Masih banyak hal lain yang lebih positif yang harus difikirkan daripada permasalahan yang belum selesai, dan menurut kalian memang ini adalah hal yang sulit untuk diselesaikan. Segala sesuatu hal yang sulit untuk kita selesaikan, ini memang bukan ranahnya kita ya. Jadi ini kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, karena memang di sanalah segala sesuatu hal yang positif atau segala sesuatu hal yang berupa penyelesaian dari kesulitan apapun itu akan terjadi. Oke, untuk teman-teman semua yang memilih kartu kedua, saya akan ambil satu kartu lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Kelihatannya egonya sama-sama tinggi ya. Sama-sama tidak mau saling memulai. Atau mungkin kalian dulu sudah pernah memulai komunikasi tetapi dia tidak merespon dengan baik dulu-dulu, dan sekarang mungkin dia menyesal, dia takut untuk memulai komunikasi lagi dan kalian melakukan hal yang sama seperti yang dia pernah lakukan. Itu juga bisa. Ya, kelihatannya kalian harus merelakan, dan kalian harus memiliki pemikiran yang seperti tidak terbebani dengan hal ini lagi. Jadi kalian diharapkan untuk memulai hal yang baru. Jadi biarkanlah hal yang ini sudah runtuh, ini ada menara yang runtuh, biarkanlah hal ini seperti sebuah ego ya, runtuh, dan kemudian ya sudah, tidak usah diambil pusing lagi. Anggap saja ini adalah sebuah proses ya di dalam hidup kalian yang kalian bisa ambil pelajarannya. Ini adalah titik balik dari kehidupan kalian, dan kalian diharapkan untuk bisa memperoleh pesan yang positif dari ini semua ya. Mungkin kalian untuk belajar mengikhlaskan, kalian belajar untuk menerima hal yang lebih besar lagi, hal yang lebih baik lagi di depan kalian ya. Pastinya jika kalian sudah bisa mengikhlaskan apapun itu, kalian sudah bisa merelakan apapun itu, hal yang baik akan segera datang ya. Karena kadang-kadang hal yang baik itu terhalang oleh hal yang belum kita lepaskan. Jika kita sudah bisa melepaskan hal itu, ibaratnya seperti pintu yang tertutup oleh sampah yang di depan ya, sumbatan sampah ya. Saya mengibaratkan seperti itu. Karena memang ada hal yang harus dibuang, hal yang harus dikeluarkan dari depan pintu itu untuk hal yang positif yang akan datang. Oke, untuk teman-teman yang memilih kartu kedua,
Baiklah, untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, kita akan melihat pesan dari kartu ini. Untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, apakah seseorang ini akan datang kepada kalian? Apakah seseorang ini akan menyelesaikan masalahnya dengan kalian? Akankah ekspektasi kalian terhadap seseorang ini akan menjadi kenyataan? Ya, salah satu dari kalian overthinking ya. Ini bisa vice versa, bisa kalian, bisa dia ya. Jadi mungkin kalian berpikir bahwa seseorang ini sudah melupakan apa yang menjadi permasalahan dengan kalian ya. Atau kalian berpikir bahwa seseorang ini tidak bertanggung jawab ya. Ini adalah pemikiran yang di luar dari kenyataan. Jadi apa yang kalian pikirkan atau apa yang dia pikirkan itu tidak seperti yang terjadi sebenarnya. Bisa jadi kalian satu sama lainnya saling merasa bahwa ya kemungkinan besar ini sudah selesai, jadi tidak perlu dibicarakan lagi karena memang dia tidak ada itikat baik untuk membicarakan seperti itu. Ternyata tidak seperti itu karena dia merasa terbebani di sini. Dia merasa ini adalah sebuah ketidakadilan untuk kalian ya. Bahkan dia sudah merenung dan mencari petunjuk apa yang harus dia lakukan. Ya, ini pada akhirnya dia tahu bahwa ketidakadilan ini harus diluruskan ya. Kemungkinan besar apabila kalian dengan orang yang sedang kalian pikirkan ini berhubungan di dalam bisnis dan dia belum menyelesaikan tanggungannya, kemungkinan dia akan kembali dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan jika kalian berhubungan asmara dengan seseorang ini, yang kalian pikirkan ini, kemungkinan besar dia akan kembali untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah pernah dia lakukan kepada kalian ya. Karena dia di sini seperti dihantui oleh beban moral ya atas masalah ini ya. Dan dia juga sudah bisa mengambil pelajaran positif dari apa yang sudah terjadi ini. Jadi masalahnya sudah dia, ibaratnya dia sudah saring hal positifnya ya. Yang terlihat adalah hal yang harus dia perbaiki. Ini ada itikat baik ya dari dia. Kemungkinan dia akan datang ya, dia akan mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Ya, ini ada pergerakan ya. Tetapi seseorang ini sedang menimbang-nimbang positif negatifnya apabila dia datang sekarang ya. Tetapi terbaca di sini, cepat atau lambat dia akan datang. Karena ini ada sebuah roda kehidupan di mana seseorang ini akan kembali kepada seseorang di kehidupan sebelumnya ya. Ya, ini bisa jadi adalah doa yang sudah kalian doakan cukup lama ya. Jadi kalian sudah lama berharap seseorang ini menyelesaikan urusannya dengan kalian ya. Dan memang dia apabila satu energi dengan kartu ini, dia akan datang lagi. Apabila kalian energinya pas dengan kartu yang saya tebar ini, karena ini general reading ya, dia akan datang lagi untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada kalian ya.
Baik, saya akan shuffle satu kartu lagi. Bagaimanakah dia pada waktu dia datang lagi? Seperti apakah kondisi kalian? Ya, sepertinya kalian bisa mencoba untuk memberikan kepercayaan lagi kepada dia ya. Ya, walaupun kalau kalian masih ragu-ragu ya jangan 100%, tetapi di sini kelihatannya kalian bisa saling memberikan kepercayaan. Ini ada ilustrasi tentang dua cawan yang saling ditukarkan untuk dinikmati. Jika seseorang ini tidak percaya dengan apa yang menjadi isi cawan dari seseorang yang menawarkan, tidak mungkin dia terima, bukan? Ini adalah istilahnya penerimaan ya. Kemungkinan besar ini juga bisa berarti bahwa apa yang dia sampaikan kepada kalian itu kalian setuju dengan apa yang menjadi opininya atau asumsinya ya, tentang permasalahan kemarin dan tentang penyelesaian dari permasalahan itu. Jika kalian terlibat di dalam hubungan bisnis dengan seseorang ini, kemungkinan besar dia menawarkan kembali kerjasama yang menurut kalian bisa kalian coba ya untuk perbaikan masa depan kalian, untuk berbisnis lebih sukses lagi ke depannya ya. Atau kalian menemukan sebuah solusi ya dari permasalahan yang ada, benang merah dari masalah yang kemarin, dan kemudian kalian bisa sama-sama memperbaikinya untuk kelangsungan hidup berbisnis yang lebih ya lebih mudah dan lebih sukses lagi ya pada akhirnya ya. Oke, satu kartu lagi. Memang seseorang yang sudah berproses ya, seperti ini, dia sudah tahu apa yang menjadi permasalahannya dan mana yang harus diperbaiki. Itu akan lebih baik, akan lebih mudah untuk kedepannya, karena sudah sama-sama saling tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus ya istilahnya diperjuangkan ya. Wow. Ya. Sepertinya jika kalian memang berbisnis lagi dengan seseorang ini, kalian sudah sama-sama saling yakin dengan apa yang sudah kalian perbaiki ya. Tentunya kalian harus diyakinkan dengan poin-poin tersebut ya. Jadi jangan asal melihat, iya sudah ya, dijalani saja. Sepertinya kata kartunya oke. Tetapi kalian tidak membuktikan detail dari apa yang saya sampaikan tadi. Itu juga harus dibuktikan. Apakah dia benar-benar seseorang ini memperbaiki diri dan dia benar-benar berniat untuk diberikan kepercayaan atau menerima kepercayaan kembali. Itu kan bisa dilihat dari apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia sampaikan dan kemudian dia wujudkan ya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan di sini. Jika dilihat dari itikat baiknya ya memang ada seseorang ini memiliki itikat baik ya. Dan kalian pun jika menjalani sebuah hubungan bisnis lagi dengan seseorang ini, jika kalian terlibat masalah bisnis ya, itu akan menemukan ya titik temu yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dan dimana kalian bisa sama-sama satu arah ya untuk sama-sama mencapai satu tujuan yang memang kalian sudah satu jalan ya, satu pemikiran di sini. Ya, jika kalian berhubungan asmara atau kalian melangkah ke jenjang yang lebih serius, sepertinya kalian akan ya sukses di sini juga. Sukses di dalam hubungan ya. Tentu saja itu yang sama-sama kita harapkan ya. Oke, untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, semoga saja kalian bisa mendapatkan apa yang menjadi ekspektasi kalian. Dan kalian semua bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kalian. Semuanya yang menonton video ini. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tergantung lagi ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih, sampai bertemu di reading selanjutnya.